Halimah Agustina Kamil, alias Halimah Soeharto, janda Bambang Trihatmodjo. Perselingkuhan sang suami mengubahnya dari seorang wanita lembut, anggun, dan penuh kesabaran, menjadi sosok yang ganas dalam perjuangan. Rumah sang pelakor, Mayang Sari, diobrak-abrik tak karuan. Gugatan cerai Bambang ia lawan hingga ke Mahkamah Agung. Harta Gonogini bernilai puluhan triliun rupiah ia sengketakan di pengadilan hingga berhasil diamankan, agar tak satu rupiah pun jatuh ke tangan wanita pelakor dan keturunannya, yang telah menghancurkan rumah tangganya. Bahkan negara pun ia tantang, dengan menggugat undang-undang perkawinan ke Mahkamah Konstitusi. Mayang Sari boleh jadi merasa menang karena berhasil mendapatkan pria yang dicintainya. Namun perjuangan Halimah di ruang-ruang pengadilan menjadi bukti nyata bahwa ia tidak pernah menyerah tanpa perlawanan. Di usia 63 tahun, ia tetap mampu tersenyum, membawa harga diri yang terjaga, menatap dunia dengan kepala tegak, dikelilingi harta yang melimpah, kasih sayang anak cucu, serta rasa hormat dari publik yang mengetahui bagaimana kerasnya perjuangan seorang istri sah, mempertahankan hak dan martabatnya. Tidak seperti pelakor yang tetap kena cap stigma buruk seumur hidupnya. Halimah Soeharto, jejak berdarah perjuangan seorang istri sah. Halimah Agustina Kamil, lahir di New York, Amerika Serikat, pada 24 Maret 1961. Ia bukan berasal dari keluarga biasa. Sejak kecil, Halimah tumbuh di lingkungan elit diplomatik Indonesia. Ayahnya, Abdullah Kamil, merupakan diplomat senior Indonesia berdarah Minangkabau yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI di berbagai negara penting dunia. Sementara ibunya, Achara, adalah perempuan keturunan Thailand yang dikenal anggun dan berkelas. Karena sang ayah terus berpindah tugas dari satu negara ke negara lain, masa kecil Halimah dihabiskan di lingkungan internasional. Ia tumbuh di Amerika dan Eropa, bersekolah di institusi internasional, serta terbiasa hidup di tengah kalangan diplomat, pejabat asing, dan keluarga elit dunia. Lingkungan itu membentuk Halimah menjadi sosok perempuan yang tenang, elegan, serta memiliki etika sosial kelas atas. Sejak muda, Halimah dikenal cerdas dan menguasai beberapa bahasa asing. Penampilannya yang kalem dipadukan dengan wajah blasteran Minang Thailand membuatnya sering menjadi pusat perhatian di lingkungan sosial elit Indonesia saat itu. Namun berbeda dari banyak perempuan muda lain di era tersebut, Halimah jarang tersorot media dan lebih dikenal sebagai sosok pendiam yang menjaga citra keluarga. Di akhir tahun 1970-an, nama keluarga Abdullah Kamil memiliki pengaruh besar di dunia diplomasi Indonesia. Saat itu, sang ayah bahkan dipercaya menjadi Duta Besar RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Posisi tersebut membuat keluarga Halimah semakin dekat dengan lingkaran kekuasaan nasional. Tanpa banyak disadari publik, sebelum menyandang nama besar keluarga Cendana, Halimah sebenarnya sudah lahir dan besar di lingkungan elit Indonesia. Ia bukan sekadar perempuan cantik yang kemudian dinikahi putra presiden, melainkan putri diplomat terpandang dengan pendidikan internasional dan kehidupan yang sejak awal sudah sangat dekat dengan kalangan penguasa negara. Di akhir era 1970-an, takdir Halimah mulai berubah ketika ia berada di Inggris mengikuti penempatan tugas diplomatik sang ayah. Pada masa yang sama, Bambang Trihatmodjo, putra ketiga Presiden Soeharto, juga sedang berada di Inggris untuk menempuh pendidikan dan kursus. Pertemuan mereka terjadi di tengah lingkungan elit Indonesia di luar negeri. Bambang yang saat itu dikenal flamboyan dan berasal dari keluarga paling berkuasa di Indonesia, perlahan tertarik pada sosok Halimah yang elegan, tenang, dan berpendidikan internasional. Hubungan keduanya berkembang cepat dan mendapat perhatian keluarga besar Cendana. Saat itu, kondisi Indonesia berada di bawah puncak kekuasaan Orde Baru. Tahun 1981 menjadi masa ketika Presiden Soeharto memiliki pengaruh politik yang sangat kuat. Ekonomi Indonesia sedang menikmati dampak booming minyak dunia, stabilitas politik dijaga ketat, dan keluarga Cendana berada di posisi paling berpengaruh dalam negeri. Di tengah situasi itulah, hubungan Bambang dan Halimah dianggap sebagai penyatuan dua keluarga elit Indonesia, keluarga penguasa dan keluarga diplomat papan atas. Kecantikan khas blasteran Minang Thailand, latar belakang keluarga terpandang, serta pendidikan internasional membuat Halimah langsung mendapat restu dari Ibu Tien Soeharto. Ia dianggap cocok menjadi bagian dari keluarga presiden.
Pada Sabtu, 24 Oktober 1981, Halimah resmi menikah dengan Bambang Trihatmodjo. Saat itu Halimah baru berusia 20 tahun, sedangkan Bambang berusia 28 tahun. Pernikahan mereka digelar sangat megah dan menjadi sorotan nasional. Akad nikah dilaksanakan di Balai Kartini, Jakarta Selatan, sementara resepsi besar digelar di Gedung Sasono Utomo, Taman Mini Indonesia Indah atau TMI. Media nasional saat itu ramai memberitakan pesta tersebut. Pernikahan Bambang dan Halimah bahkan disebut sebagai salah satu pesta keluarga pejabat paling mewah di awal dekade 1980-an. Dari sinilah, Halimah Agustina Kamil resmi memasuki lingkaran paling berpengaruh di Indonesia dan dikenal publik sebagai Halimah Soeharto. Selama hampir 20 tahun, rumah tangga mereka nyaris tidak pernah diterpa gosip besar. Di mata publik, keduanya tampil harmonis, elegan, dan menjadi simbol kemapanan keluarga cendana pada masa Orde Baru. Kebahagiaan mereka semakin lengkap setelah kelahiran 3 orang anak. Pada tahun 1982, lahirlah putri pertama mereka, Gendis Siti Hatmanti Soeharto. 4 tahun kemudian, keluarga itu kembali dikaruniai anak laki-laki bernama Panji Adhikumoro Soeharto. Lalu pada tahun 1990, lahir putra bungsu mereka, Bambang Aditya Trihatmanto Soeharto yang akrab dipanggil Adi. Meski berasal dari keluarga paling berpengaruh di Indonesia, kehidupan anak-anak mereka dibuat sangat tertutup dari media. Halimah dikenal sebagai ibu yang protektif dan disiplin. Ia lebih memilih menjaga privasi keluarga dibanding tampil berlebihan di hadapan publik. Sementara itu, karir Bambang Trihatmodjo justru melesat sangat cepat setelah menikah. Pada tahun 1981, ia mendirikan perusahaan PT Bimantara Citra yang kemudian berkembang menjadi salah satu gurita bisnis terbesar di Indonesia. Nama Bambang perlahan berubah menjadi simbol pengusaha muda sukses era Orde Baru. Puncak pengaruhnya terlihat ketika Bambang mendirikan RCTI pada tahun 1989, televisi swasta pertama di Indonesia. Langkah itu mengubah dunia penyiaran nasional yang sebelumnya dimonopoli TVRI. Selain media, bisnis Bambang juga masuk ke sektor perhotelan, telekomunikasi, minyak dan gas, otomotif, hingga penerbangan. Di tengah kesibukan suaminya membangun kerajaan bisnis, Halimah tampil sebagai sosok pendamping yang anggun dan tenang. Ia aktif di berbagai kegiatan sosial serta sering terlihat mendampingi keluarga cendana dalam acara kenegaraan. Pembawaannya yang santun membuat Halimah disebut sebagai salah satu menantu paling disayangi oleh Siti Hartinah. Penampilan Halimah juga kerap menjadi perhatian publik. Ia dikenal elegan, berkelas, namun tetap sederhana saat mengenakan kebaya tradisional. Banyak masyarakat saat itu menilai Halimah sebagai gambaran perempuan elit Indonesia yang ideal, cantik, terdidik, dan menjaga kehormatan keluarga. Di era kejayaan Orde Baru, pasangan Bambang dan Halimah bahkan sering disebut sebagai pasangan emas keluarga cendana. Bambang dipandang sebagai pengusaha muda tampan dan berpengaruh, sementara Halimah dianggap sosok istri sempurna yang setia dan keibuan. Rumah tangga mereka terlihat adem ayem, jauh dari sensasi maupun konflik terbuka. Memasuki akhir tahun 1990-an, kehidupan rumah tangga Bambang Trihatmodjo dan Halimah Agustina Kamil mulai diterpa rumor yang sebelumnya tak pernah muncul selama hampir 2 dekade pernikahan mereka. Nama penyanyi Mayang Sari perlahan masuk ke dalam pusaran isu tersebut. Saat itu, Mayang Sari bukan artis biasa. Ia dikenal sebagai salah satu diva pop melankolis paling populer di Indonesia. Lagu-lagunya mendominasi radio dan televisi nasional sepanjang era 1990-an. Selain cantik dan sukses, Mayang Sari juga memiliki latar belakang seni tradisional Jawa yang kuat. Ayahnya adalah dalang terkenal, dengan 5 orang istri, sementara ibunya, Larasatun, yang merupakan istri ketiga, adalah seorang pesinden. Karir Mayang Sari sedang berada di puncak ketika ia mulai dekat dengan Bambang Trihatmodjo. Melalui berbagai kegiatan dan panggung kampanye Partai Golkar pada akhir era Orde Baru, Mayang Sari mulai sering bertemu dengan Bambang yang saat itu masih menjadi salah satu tokoh penting keluarga cendana. Di masa itu, posisi Bambang Trihatmodjo masih sangat kuat meski Presiden Soeharto telah lengser pada tahun 1998. Bambang tetap dikenal sebagai konglomerat media dan pemilik kerajaan bisnis raksasa. Nama Bambang juga identik dengan RCTI, stasiun televisi swasta terbesar di Indonesia saat itu.
Di dunia hiburan, pengaruhnya sangat besar. Banyak artis dan pelaku industri memandang Bambang sebagai salah satu figur paling berkuasa di balik layar industri entertainment nasional. Sekitar tahun 1998 hingga 1999, rumor kedekatan Bambang dan Mayang Sari mulai terdengar di media hiburan. Namun isu tersebut masih samar dan belum menjadi ledakan besar. Selain karena kontrol informasi yang masih kuat pasca Orde Baru, nama besar keluarga Cendana juga membuat banyak media berhati-hati memberitakan kehidupan pribadi mereka. Perubahan besar terjadi pada November 2005, ketika foto mesra Bambang dan Mayang tersebar luas di media. Disusul dengan foto kehamilan Mayang Sari. Kala itu, meski warawiri kesana kemari dengan kehamilannya, Mayang Sari masih bungkam siapa ayah dari janinnya. Barulah pada Januari 2006, publik geger setelah Bambang Trihatmodjo hadir dalam acara nuju bulanan kehamilan Mayang Sari. Namun, baik keluarga Cendana maupun keluarga Halimah, saat itu, belum memberikan reaksi apapun dengan kontroversi perselingkuhan itu. Pada 30 Maret 2006, Mayang Sari melahirkan bayi perempuannya yang diberi nama Hirani Siti Hartina Trihatmodjo. Foto Bambang yang sedang menggendong bayinya pun tersebar ganas di media kala itu. 2 bulan kemudian, pada tanggal 21 Mei 2006, sebuah kejadian menggegerkan seluruh Indonesia pun terjadi. Malam itu, kemarahan Halimah sebagai istri sah akhirnya pecah dan meledak. Sekitar pukul 10 malam, sebuah BMW X5 berhenti di depan rumah Mayang Sari di kawasan Simpruk, Jakarta Selatan. Di dalam mobil itu ada Halimah, Gendis, dan Panji, didampingi 4 orang pengawal. Mobil BMW tersebut kemudian ditabrakkan langsung ke pagar besi rumah hingga roboh. Kaca rumah pecah, botol-botol beterbangan, dan teriakan terdengar dari dalam rumah mewah itu. Menurut rumor yang beredar saat itu, Mayang Sari terpaksa diungsikan secara diam-diam melalui pintu belakang sambil menggendong bayinya yang baru berusia 7 minggu. Isi rumah dan kamar pun disebut diacak-acak hingga berantakan. Di tengah kekacauan tersebut, Panji Adhikumoro, putra Bambang Trihatmodjo dan Halimah, berhadapan langsung dengan ayahnya sendiri. Malam itu, Panji melayangkan pukulan kepada Bambang Trihatmodjo. Sebuah momen yang mengejutkan Indonesia. Ayah dan anak terlibat perkelahian di tengah kehancuran keluarga mereka sendiri. Di tengah keributan, Halimah juga mengalami luka akibat serpihan kaca. Polisi akhirnya turun tangan, dan malam berdarah di Simpruk itu langsung menjadi headline nasional. Bagi publik, peristiwa itu sangat mengejutkan. Namun bagi Halimah dan anak-anaknya, itu adalah luapan rasa sakit setelah bertahun-tahun mencoba bertahan menghadapi kenyataan pahit rumah tangga mereka. Setelah kejadian tersebut, perjuangan Halimah belum berakhir. Justru sejak saat itu, hidupnya berubah menjadi pertarungan panjang di kantor polisi dan ruang pengadilan. Pada tanggal 23 Mei 2026, 2 hari setelah aksi penyerangan, Halimah, Panji, dan Gendis secara resmi ditetapkan sebagai tersangka tentang perusakan barang properti secara bersama-sama dengan kekerasan, yang membawa ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Polisi tidak menahan mereka karena bersikap kooperatif selama pemeriksaan dan diperbolehkan pulang setelah proses BAP selesai. Namun, kasus pidana perusakan tersebut pada akhirnya menguap begitu saja dan tidak pernah sampai ke pengadilan. 1 tahun kemudian, pada 21 Mei 2007, Bambang Trihatmodjo resmi mendaftarkan gugatan cerai talak terhadap Halimah ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. 7 Juni 2007, sidang perdana digelar dengan agenda mediasi. Namun upaya damai gagal total. 16 Januari 2008, Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengabulkan gugatan cerai Bambang. Untuk pertama kalinya, rumah tangga yang dibangun selama puluhan tahun itu diputus cerai di tingkat pertama. Namun Halimah tidak menyerah. 29 Januari 2008, ia resmi mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta demi mempertahankan pernikahannya. 8 Oktober 2008, kemenangan pertama berhasil diraih. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mengabulkan banding Halimah dan membatalkan perceraian. Secara hukum, Halimah dan Bambang kembali dinyatakan masih sah sebagai suami istri. Bambang kemudian membawa kasus itu ke Mahkamah Agung lewat jalur kasasi.
Namun pada 24 September 2009, Mahkamah Agung justru menolak kasasi Bambang. Halimah kembali menang. Posisi hukumnya semakin kuat karena berhasil mempertahankan rumah tangganya di 2 tingkat peradilan sekaligus. Tetapi pertarungan belum selesai. 23 Desember 2010, Bambang mengajukan peninjauan kembali atau PK. Kali ini keadaan berbalik. Mahkamah Agung mengabulkan PK tersebut, membatalkan kemenangan Halimah sebelumnya, dan kembali mengizinkan perceraian. 31 Maret 2011, Bambang Trihatmodjo akhirnya mengucapkan ikrar talak secara resmi di depan Sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Putusan yang sangat tidak sensitif terhadap wanita yang tidak mempertimbangkan hal-hal di persidangan. Itu yang paling penting. Banyak sekali hal terungkap yang sangat seharusnya permohonan ini tidak bisa dikabulkan. Proses perceraian antara Bambang Trihatmodjo dan Halimah Agustina Kamil memakan waktu selama 3 tahun 10 bulan, hampir 4 tahun, dari pendaftaran gugatan cerai hingga pembacaan ikrar talak, dan tercatat sebagai gugatan cerai terlama di Indonesia. Perihnya, hari itu, setelah hampir 30 tahun membangun rumah tangga bersama, Halimah Agustina Kamil resmi kehilangan statusnya sebagai istri Bambang Trihatmodjo. Namun, perjuangan Halimah belum berakhir. Putusan ini akan menjadi presiden jelek buat wanita-wanita Indonesia karena seorang laki-laki yang telah mempunyai wanita lain dengan mudah mengatakan bahwa saya sudah tidak akur lagi, saya terjadi cekcok terus-menerus. 8 Juli 2011, setelah resmi dicerai Bambang Trihatmodjo, Halimah Agustina Kamil melakukan perlawanan terakhir dengan menggugat Undang-Undang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi. Halimah menilai hukum saat itu tidak adil bagi perempuan, karena seorang suami bisa menceraikan istri sah dengan alasan pertengkaran terus-menerus. Padahal pertengkaran tersebut muncul akibat hadirnya wanita lain dalam rumah tangga. Gugatan itu ditujukan pada pasal 39 ayat 2 huruf F UU Perkawinan tahun 1974. Halimah berharap aturan tersebut diubah agar tidak mudah dipakai sebagai jalan legal untuk menghancurkan rumah tangga yang telah dibangun puluhan tahun. Namun pada 27 Maret 2012, Mahkamah Konstitusi yang saat itu dipimpin Mahfud MD menolak seluruh gugatan Halimah. MK beralasan, pasal tersebut tetap diperlukan sebagai jalan keluar hukum ketika sebuah rumah tangga sudah tidak mungkin lagi dipertahankan dan terus dipenuhi konflik berkepanjangan, terlepas apapun penyebabnya. Meski kalah di Mahkamah Konstitusi, Halimah ternyata sudah menyiapkan pertarungan lain yang jauh lebih besar, yaitu perang memperebutkan harta gonogini bernilai fantastis. Bahkan sejak 11 Desember 2007, di tengah proses perceraian yang masih berjalan, Halimah lebih dulu mendaftarkan gugatan pembagian harta bersama ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Langkah itu dilakukan untuk mengunci aset-aset keluarga cendana agar tidak dipindah tangankan. Nilai aset yang diperebutkan disebut mencapai sekitar 14 triliun rupiah, menjadikannya salah satu sengketa harta gonogini terbesar dalam sejarah Indonesia. 24 Juni 2008 menjadi titik kemenangan besar Halimah. Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengabulkan gugatan sita marital yang diajukannya. Putusan itu membuat sejumlah aset mewah resmi dibekukan negara dan tidak bisa dijual ataupun dialihkan selama proses hukum berlangsung. Aset yang berhasil dikunci meliputi rumah elit di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, beberapa bidang tanah dan bangunan seluas belasan ribu meter persegi, rekening bank, hingga aset investasi bernilai tinggi lainnya. Kemenangan itu memiliki arti yang sangat besar bagi Halimah. Pertama, seluruh aset berhasil diamankan agar tidak jatuh ke pihak ketiga. Kedua, hak ketiga anak kandungnya, Gendis, Panji, dan Aditya, tetap terlindungi sebagai ahli waris sah. Dan yang paling penting, putusan itu menjadi simbol bahwa harta yang dibangun selama puluhan tahun pernikahan sah tidak akan pernah sepenuhnya jatuh ke tangan wanita lain, termasuk Mayangsari, sang pelakor, termasuk keturunannya. Di atas kertas, Halimah memang kehilangan suami. Namun dalam pertarungan hukum, dia adalah orang pertama di Republik ini yang berhasil mempertahankan harga diri seorang istri sah yang dikhianati, dan juga berhasil memastikan bahwa warisan besar yang dibangun selama puluhan tahun tetap berada di tangan keluarga sah dan anak-anak kandungnya. Setelah seluruh badai perceraian dan pertarungan hukum panjang itu berakhir, Halimah Agustina Kamil memilih menjauh dari sorotan publik. Tidak ada lagi wawancara penuh drama ataupun kemunculan kontroversial di televisi.
Ia menjalani hidup dengan tenang bersama anak, menantu, dan cucu-cucunya. Di usia senjanya, Halimah justru berhasil membuktikan kemenangan lain yang jauh lebih berharga, yaitu keberhasilannya membesarkan anak-anak hingga tumbuh sukses dan hidup mapan. Dari ketiga anaknya tersebut, Halimah kini telah memiliki setidaknya 4 cucu yang menjadi pusat kebahagiaan hidupnya di masa tua. Keseharian Halimah kini lebih banyak dihabiskan dalam lingkaran keluarga. Sosoknya sesekali muncul dalam foto-foto keluarga saat acara ulang tahun, pernikahan, ataupun momen hari besar. Publik pun kerap memuji penampilannya yang tetap anggun, tenang, dan berwibawa dalam balutan kebaya khas bangsawan Jawa. Hubungan Halimah dengan Bambang Trihatmojo sendiri berubah menjadi hubungan formal dan sangat berjarak. Mereka hanya beberapa kali terlihat bersama dalam acara penting anak-anak mereka, seperti pernikahan Panji dan Aditya. Di depan publik, keduanya tetap menjaga sikap dewasa demi keluarga, meskipun jarak emosional di antara mereka masih terasa jelas. Sementara hubungan anak-anak Halimah dengan Bambang perlahan mulai mencair seiring waktu. Meski sempat dipenuhi luka dan kemarahan di masa lalu, mereka tetap menghormati Bambang sebagai ayah kandung. Namun berbeda dengan Mayang Sari. Hingga hari ini, batas antara Halimah dan Mayang Sari tetap sangat tegas. Mereka tidak pernah terlihat berdamai, meski Halimah tidak pernah menunjukkan aura permusuhan. Pada akhirnya, kehidupan Halimah setelah perceraian menjadi bukti bahwa seorang wanita yang dikhianati tidak selalu berakhir hancur. Ia mungkin kehilangan suami, namun berhasil mempertahankan martabat, membesarkan anak-anak yang sukses, menjaga keluarganya tetap utuh, dan menikmati masa tua yang tenang bersama orang-orang yang tetap memilih berdiri di sisinya. Pada akhirnya, kisah Halimah dan Mayang Sari menjadi dua sisi kehidupan yang sangat berbeda. Yang satu kalah mempertahankan suami, menangis, dihancurkan perselingkuhan, bahkan harus berdarah-darah mempertahankan harga dirinya di ruang sidang dan konflik keluarga. Namun di akhir cerita, Halimah tetap berhasil menjaga martabatnya sebagai wanita terhormat, memenangkan penghormatan keluarga besar, mendapatkan kesetiaan mutlak anak-anaknya, serta mengamankan harta sah bernilai triliunan rupiah yang dibangun selama puluhan tahun pernikahan. Sementara di sisi lain, Mayang Sari memang berhasil memenangkan pria yang dicintainya. Ia hidup mewah di lingkaran elit cendana, tinggal di rumah bak istana, bergelimang tas mahal, berlian, dan kekayaan yang tidak pernah habis. Namun hingga detik ini, nama Mayang Sari tetap tidak pernah benar-benar lepas dari satu julukan yang terus menghantuinya di mata publik Indonesia, The Legend of Pelakor. Sejarah publik telanjur mencatat namanya sebagai wanita yang dianggap menghancurkan rumah tangga orang lain. Inilah ironi dari sebuah perselingkuhan besar. Kadang, istri sah memang terlihat kalah di awal cerita. Tapi waktu sering membuktikan, kemenangan sejati bukan hanya soal berhasil merebut pasangan seseorang, melainkan tentang siapa yang tetap berdiri terhormat ketika semua badai selesai, siapa yang tetap dicintai anak-anaknya, siapa yang tetap dihormati keluarga besarnya, dan siapa yang akhirnya bisa tersenyum paling tenang di penghujung cerita, tanpa membawa beban citra buruk bersejarah sepanjang hayatnya.